Kamera video adalah kamera yang biasanya digunakan untuk pengambilan gambar bergerak secara elektronik. Biasanya digunakan untuk produksi televisi atau produksi video. Nah, pengen tahu macam-macam kamera video dan bagaimana cara pengambilan gambarnya? Ikuti terus yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teguh Muryanto. Kali ini dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kamera video dan bagaimana cara pengambilan gambarnya. Oke, langsung saja ke materi kita hari ini. Yang pertama adalah tentang macam-macam kamera video, ya. Oke, macam yang pertama adalah consumer video kamera, ya. Jadi kamera ini memiliki teknologi yang paling sederhana. Jadi kalau kalian masih nyimpen handycam, ya, masih handycam, ini termasuk yang consumer video kamera, ya, mudah digunakan, banyak dipakai oleh masyarakat lah. Kemudian sebagian fiturnya biasanya masih serba otomatis. Kemudian ya, harganya tidak begitu mahal, relatif terjangkau lah. Saya tidak bilang murah, tapi relatif terjangkau. Kemudian tapi resolusi gambarnya masih rendah biasanya. Kemudian yang kedua yaitu ada prosumer. Jadi prosumer video kamera. Prosumer ini apa? Prosumer ini singkatan dari profesional consumer, maka disingkat prosumer. Nah, fiturnya ini sudah mulai ada fitur manualnya. Kemudian dari segi harga ini lebih mahal tentunya dibanding yang tadi, yang pertama. Nah, tapi resolusi gambarnya ini lebih baik dibanding yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah yang consumer, ini adalah yang prosumer yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah yang profesional video kamera. Ini biasanya digunakan untuk produksi, ya, produksi yang tinggi, misalnya untuk apa, syuting-syuting film-film pendek, ya, syuting-syuting sinetron, ini masih sering dipakai. Ini resolusinya juga lebih bagus, tahan terhadap sedikit goncangan atau debu, tapi jangan mentang-mentang tahan goncangan terus digoncang-goncang atau dijatuhkan, gitu. Jadi masih tahan terhadap goncangan. Dan lensanya ini masih bisa diganti. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan alatnya karena memang tidak memungkinkan. Kemudian yang terakhir ini adalah yang broadcast, ya, broadcast video kamera. Jadi bentuk fisiknya biasanya lebih berat dan besar, ya. Kemudian terdapat lensa untuk zoom, biasanya dipakai untuk produksi di televisi atau di beberapa stasiun televisi yang sering menggunakan untuk keperluan talkshow atau untuk siaran-siaran yang lain. Ya, jadi saya ulang tadi, yang pertama ada consumer, kemudian yang kedua ada prosumer, yang ketiga ada profesional video kamera, yang keempat ada broadcasting video kamera. Nah, kemudian materi yang kedua ini adalah tentang komponen utama dari kamera video. Dalam kamera video itu komponennya apa aja sih? Yang pertama itu adalah lensa, sama seperti kamera foto, ya. Kamera video ini juga ada lensa karena ini adalah tempat untuk wadah atau media untuk pengambilan gambarnya. Kalau nggak ada lensa ya nggak bisa untuk ngambil gambarnya nanti. Nah, lensa ini sama diibaratkan seperti mata, kalau di manusia seperti mata kita, gitu. Nah, jenisnya ini ada lensa yang normal, ada yang sudut lebar, kemudian ada yang lensa yang makro, yang bisa untuk pengambilan objek-objek yang kecil, semut contohnya, semut, ulat, atau kupu-kupu yang dari jauh, biasanya dipakai untuk pengambilan dokumenter atau apa gitu. Kemudian setelah lensa, komponen utama kamera video yang kedua adalah body atau tubuh. Nah, sama seperti manusia, kita punya badan, punya body. Biasanya ini terdiri dari rangkaian elektronik, ya. Dari rangkaian elektronik itu kemudian berisi tabung untuk pengambilan gambarnya di kamera video. Setelah body, yang ketiga adalah recorder.
recorder ini atau VCR adalah video kaset recorder. Nah, ini fungsinya untuk merekam gambar dari kamera tersebut. Biasanya tombol recordnya ini kalau di kamera ya seperti yang dipakai di sekolah, biasanya tombol bulat warna merah ya. Jadi tombol bulat warna merah biasanya dipakai untuk merekam VCR. Kemudian bagian-bagian kamera video, bagian-bagiannya yang pertama itu ada penutup lensa ya. Jadi kalau lensanya nggak ditutup akan rawan terhadap debu atau mungkin kena sidik jari kamu, jadi nggak fokus, jadi kotor lensanya ya. Kemudian ada layar LCD kalau kita mau melihat hasil gambar yang kita shoot, atau kita mau melihat gambarnya saat di shoot, saat di record. Nah, itu biasanya pakai kita bisa melihat di layarnya. Kemudian ada tempat baterai ya, ada tempat baterainya. Kemudian ada tombol power on off-nya. Kemudian ada mikrofon agar kita nanti saat recording suara kita bisa terdengar dengan jelas. Kemudian ada lensa, tombol start dan stopnya. Kemudian ada tombol zoom. Ada beberapa tombol zoom di situ, ada 3 kalau tidak salah. Bisa menggunakan yang melalui diputar, kemudian melalui ditekan ya, tombolnya bisa juga. Kemudian ada tombol-tombol pengaturan menunya. Kemudian ada tempat untuk memori, tempat menyimpan hasil recording kita. Nah, materi berikutnya tentang sudut pengambilan gambar atau angle ya. Kalau biasa kita bilang angle, sudut pengambilan gambarnya yang pertama itu adalah bird eye view. Oh sorry, ini jatuh buat materi saya. Bird eye view. Jadi teknik pengambilan gambar ini biasanya dilakukan di atas ketinggian, jadi tinggi sekali. Kalau dulu belum ada drone ya, masih menggunakan, mungkin kalau di film-film masih menggunakan helikopter ya, dari atas ketinggian. Kalau sekarang sudah ada teknologi pakai drone ya, jadi bisa dilakukan untuk mengambil gambar dari ketinggian, jadi dari atas banget kelihatan. Jadi seperti kalau kita ibaratkan, kita seperti burung gitu, jadi ngelihat ke bawah gitu. Itu adalah yang bird eye view. Bird itu kan burung. Kemudian yang kedua adalah high angle. Ini sedikit lebih rendah dari bird eye view tadi, jadi masih tetap dari ketinggian, tapi lebih rendah sedikit dari bird eye view. Jadi biasanya dipakai untuk misalnya ada objek yang melihat ke atas pohon atau apa gitu. Ini yang high angle. Kemudian yang ketiga adalah eye level. Eye level ini sejajar dengan mata kita. Jadi ini kalau saya ibaratkan jadi sejajar. Jadi saya dengan si boneka ini jadi sejajar ya, eye level. Jadi kalau kalian sering misalnya ngobrol sama temen atau sama guru, itu kan biasanya pakai eye level, face to face, ketemu sejajar dengan wajah kita. Nggak mungkin kita ngobrol sama guru kita pakai angle atau bird eye view kan. Kita biasanya pakai eye level. Kemudian yang keempat, ada teknik yaitu low angle. Low angle ini pengambilan gambarnya dari bawah objek. Nah, kalau di film-film ini biasanya untuk menampilkan sosok yang gagah ya, sosok yang berwibawa, yang kesannya itu lebih besar ya, terkesan lebih besar, atau mungkin dipakai untuk ngambil objek yang dia menjadi seorang tokoh yang sangat besar, raksasa misalnya. Jadi pengambilan gambarnya dari bawah objek, bisa dari lutut ke atas, atau misalnya dari lebih bawah lagi ya, itu yang low angle. Kemudian yang lebih bawah lagi ada namanya frog eye level. Frog eye level itu pengambilan gambarnya jadi dari dasar alas objek, dasarnya itu adalah kaki, maka ngambilnya dari situ. Jadi biasanya di zoom di shoot ke atas. Jadi pengambilannya kita ibaratkan frog eye level. Frog itu kodok atau katak. Jadi kita pengambilannya kita ibaratkan kita seperti kodok. Kalau tadi yang pertama bird eye view, kita ibaratkan seperti burung. Kalau sekarang
frog eye level, kita ibaratkan kita sebagai katak atau kodok, jadi dari bawah ke atas sih melihatnya. Kemudian itu yang tadi materi adalah tentang teknik pengambilan gambar. Kemudian ini ada teknik bidang pandang gambar atau frame size ukurannya. Yang pertama itu ada close up. Ya, close up itu adalah teknik pengambilan gambar yang menampilkan permukaan dari atas ya sampai ke leher bawah ini dan sampai sini. Ini adalah yang close up. Jadi dari atas kepala sampai sini ada close up. Kemudian kalau yang big close up itu adalah dari kepala atas ini sampai dagu. Jadi cuma sebatas segini ya. Ini adalah yang big close up. Kemudian ada yang lebih dekat lagi, yaitu extreme close up. Bisa diambil matanya aja atau hidungnya aja atau mulutnya aja. Jadi itu yang extreme close up. Ini biasanya banyak dipakai di syuting, mungkin di adegan scene film-film horor misalnya. Jadi cuma menampilkan mata atau cuma menampilkan mulut yang sedang berbicara. Itu adalah yang extreme close up ya. Kemudian ada lagi yang kalau tadi yang dekat, nah sekarang yang jauh itu yang extreme long shoot. Jadi extreme long shoot itu jauh sekali pengambilannya. Jadi kalau kita nge-shoot objek, jadi kelihatan kecil objeknya, kelihatan seperti apa, kerdil gitu. Kemudian lebih dekat lagi yang long shoot. Jadi long shoot itu lebih kelihatan jelas dari apa, kepala sampai kaki, tapi tetap masih jauh ya. Kemudian lebih dekat lagi yang medium shoot, yaitu pengambilan gambar dari kepala sampai pinggang, itu yang medium. Jadi misalnya saat di adegan film tidak semuanya diambil sampai kaki, tapi cuma sampai pinggang. Itu namanya yang medium shoot. Nah, kemudian ada gerakan kamera dalam pengambilan gambarnya. Jadi dalam gerakan kamera ini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada panning, bukan pening ya ngomongnya, tapi panning ya. Gerakan kamera secara horizontal, baik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita ibaratkan kita seperti orang menggeleng ya. Ya, jadi panning. Jadi gerakan kameranya ke kiri ke kanan, tapi tidak terlalu cepat, tapi kita atur aja jadi tidak terlalu cepat gerakan kameranya. Nah, yang kedua adalah tilting. Tilting ini sama kalau yang tadi yang pertama panning itu kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sekarang yang tilting itu dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi seperti orang mengangguk. Ya, seperti orang ngangguk. Jadi itu yang tilting. Kemudian yang ketiga following. Following ini gerakan kameranya ngikutin objek. Ya, objeknya bergerak kemana diikutin. Jadi sama misalnya di scene atau bagian di film-film horor misalnya, si objeknya lagi ketakutan, lari kemana, ke lorong atau kemana, diikutin, kameranya ngikutin terus gitu. Jadi following, gerakan kameranya selalu mengikuti objek yang bergerak. Nah, kemudian yang keempat adalah arts. Ya, jadi di arts ini si kamera ini muterin si objek. Jadi gerakan kameranya memutari objek. Contoh kalau di film Cross Zero ya. Kalau di film Cross Zero saat si Genji datang ke sekolah Hausen, jadi si kameranya muterin si tokohnya tersebut. Dia muterin dari bisa 180 derajat atau separohnya gitu. Boleh dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang ketiga adalah framing. Ya, framing ini adalah di mana si objek atau si aktornya masuk ke dalam sebuah frame ya, masuk ke, misalnya ini ada frame kosong, kemudian objeknya masuk. Nah, kemudian setelah itu objeknya pergi lagi. Jadi posisi kameranya tetap tidak berubah, tapi si aktornya yang jalan. Ya, ini misalnya frame kosong nih. Nah, si objeknya datang nih. Nah, kemudian keluar lagi. Nah, ini jadi si aktornya yang bergerak, tapi posisi kameranya tetap tidak bergerak. Itu yang framing. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi macam-macam kamera dan teknik pengambilan gambarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.